Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan tidak lupa kita limpahkan salam serta salawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, tak kala kita mengarungi kehidupan di alam nyata ini, kadangkala kita tidak peka terhadap perintah Allah. Ya, perintah Allah itu banyak, yang lahir maupun yang batin. Kadangkala kita salah memilih, disangkanya ini perintah Allah, padahal itu perintah dari iblis. Nah, disinilah kita harus benar-benar belajar dan terus istiqomah dalam mengamalkan zikir nafas. Ya, zikir nafas untuk melatih kepekaan ruhaniah, seperti para arif billah amalkan. Nah, kenapa para arif billah atau para wali Allah itu peka terhadap perintah Allah, walaupun itu yang samar? Nah, kenapa yang samar bisa terbaca? Karena para arif billah ini peka terhadap tanda-tanda Allah untuk menjadi suatu perintah. Nah, kita juga bisa, karena mereka juga sama-sama makhluk ciptaan Allah. Maka daripada itu, amalkanlah zikir nafas karena Allah, bukan karena apa-apa, sehingga Allah membersihkan ruang hati kita dari kotoran-kotoran duniawi, dari rasa iri, dengki, dan sebagainya yang menghambat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga gelaplah hati kita, sehingga tidak tahu rohani kita itu untuk membaca tanda dari Allah. Nah, maka dengan istiqomah di dalam belajar zikir nafas Hu Allah. Nah, Hu Allah inilah sebagai pendobrak alam zulumat atau hati yang gelap. Karena ketika kita mengucapkan Hu, itu tandanya kita mendekat kepada Allah. Ketika mengucapkan Allah, berarti jiwa kita ini berserah diri hanya kepada Allah. Maka Allah akan memberi suatu anugerah pada kita, yaitu peka terhadap hal-hal yang samar maupun yang nyata. Karena setiap hari kita selalu mendekat kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah dengan mengamalkan zikir nafas Hu Allah. Maka terbukalah semua yang menjadi rahasia ternyata tidak rahasia, karena Allah maha rahasia. Ketika kita selalu mengamalkan zikir nafas dengan istiqomah, maka Allah akan membukakan semua tabir rahasia. Nah, tabir rahasia itu karena kita tidak peka, karena rohani kita ini gelap. Nah, maka dengan perjalanan rohaniah yang diaktifasi dengan zikir nafas sebagai pendorong perjalanan alam rohaniah menuju alam ilahiyah. Karena di dalam zikir nafas dengan langsung kita praktekkan, yaitu berzikir melalui nafas yang keluar masuk di hidung. Ketika nafas masuk nafas keluar Allah. Jadi ikutin terus keluar masuknya nafas ini, kita aktifasi dengan asma Allah, yaitu Hu Allah, Hu Allah. Nah,
Maka di dalam proses perjalanan rohaniah itu, Allah akan membukakan semua tabir-tabir kegelapan. Nah, yang tadinya kita tidak tahu, sehingga Allah ngasih tahu. Asal kita benar-benar mengamalkannya karena Allah, bukan karena apa-apa. Wes niatkan karena Allah di dalam berzikir nafas. Karena yang kita ucap ini adalah asma mulia, yaitu ismu adom. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Maka zikir nafas Allah ini adalah amalan para waliullah. Jika kita ingin menjadi wali Allah, maka istiqomah selalu dalam mengamalkan zikir nafas. Terus dan terus menerus, jangan ada kata bosan. Masakah Allah harus bosan? Ini. Sehingga rohani kita ini dibersihkan oleh Allah. Nah, disitulah akan paham, akan peka terhadap hal-hal yang tadinya kita tahu, Allah ngasih tahu dengan tanda yang jelas atau dengan ayat yang tersiratnya. Nah, disinilah fungsi kita belajar berzikir nafas, yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Kita ikutin dan kita sadari keluar masuk nafas ini. Ketika sudah menyadari keluar masuk nafas ini, lalu kita sadari yang memberi nafas ini, yaitu Allah. Nah, ketika kita sudah benar-benar sadar, maka pekalah terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Jadi begitu simpel sebenarnya saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun berada. Dalam mengamalkan zikir nafas Allah itu, yang penting kita tidak ada niat selain kepada Allah. Ini, kalau kita niatnya belok bukan ke Allah, maka akan dapat atau menimbulkan sensasi-sensasi di dalam perjalanan rohaninya. Nah, itulah. Kalau kita lurus kepada Allah di dalam berzikir nafas, karena di situ ada asma Allah yang mulia, yaitu hu Allah, hu Allah. Maka zikir nafas hu Allah sebagai aktivasi kesadaran menuju kesadaran yang murni, yaitu sadar Allah. Nah, maka pekalah sudah terhadap tanda-tanda yang Allah berikan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Contoh, tandanya kumandang azan, udah jelas. Karena sudah peka, wah ini perintah dari Allah. Nah, seperti itu. Berarti kita sholat. Sholat ini bukan karena adan, tapi sholat ini karena Allah, karena perintah Allah melalui tandanya, yaitu kumandang azan. Kalau kita emang benar-benar sudah istiqomah, insyaallah Allah akan pahamkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.